Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kembali pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu hari ini itu yang akan mengawali dan menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tertulus yang tidak tulus dan Paulus yang jujur. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu, kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami disambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami." Sungguh luar biasa apabila kita melihat dan merenungkan apa yang dituliskan di Kisah Para Rasul 24 tadi, terutama pernyataan Tertulus yang tidak tulus. Pada waktu itu, imam-imam besar serta para tua-tua bangsa Israel didampingi oleh pengacara mereka yang bernama Tertulus. Mereka menghadapkan Paulus kepada Felix, wali negeri itu, dengan sebuah tuduhan kepada Paulus. Sungguh menarik bahasa yang diungkapkan oleh Tertulus yang tidak tulus itu. Inilah contoh bahasa seorang penjilat dalam Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang kedua sampai yang ke-8. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu, kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami disambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia
yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan, ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Tertulus menyanjung-nyanjung secara berlebihan sebelum dia menyampaikan maksud kedatangannya di hadapan wali negeri Felix. Hormat yang penuh dengan kepura-puraan yang ada pada Tertulus itu sangat mudah untuk dicium aromanya. Tertulus tahu persis bahwa wali negeri Felix itu adalah orang yang mudah disuap dan suka disanjung, sehingga dia berusaha keras untuk menyanjung-nyanjung wali negeri itu. Sebaliknya, Paulus dengan jujur menjelaskan duduk perkaranya tanpa berbasa-basi, sehingga Kisah Para Rasul 24 ayat 25-27 mencatat demikian. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu, ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu, ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Disinilah kita dapat belajar dan melihat bahwa perbedaan antara kebenaran dan kemunafikan dan Tuhan terus menyertai pelayanan Paulus. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus Kau sampaikan buat hidup kami hari demi hari. Kami mau belajar hidup tulus dan murni di hadapan Engkau, sehingga kehidupan kami boleh dilihat benar di hadapan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.